Cuaca yang cerah membuat pemandangan di Bukit Satu Pohon terlihat sempurna. Kebiasaan menyantap beragam hidangan ini biasa terlihat di Sulawesi Tengah. Sayur santan ini disebut utakelo. Sayur ini biasanya dinikmati bersama ikan palumara atau disantap dengan ikan bakar dan ikan duo khas Palu ini. Minuman saraba dari jahe melengkapi hidangan khas Sulawesi Tengah ini. Bagi masyarakat Sulawesi Tengah, menyantap utakelo sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Utakelo yang berbahan utama daun kelor memang merupakan makanan khas daerah Sulawesi Tengah, khususnya suku asli Kaili. Sayur ini dicampur dengan santan sehingga rasanya gurih dan lezat. Kelo memang bahasa daerah untuk kelor, yang dalam bahasa Latin bernama Moringa oleifera. Tanaman ini sudah terkenal di seluruh dunia karena kandungan nutrisinya yang sangat tinggi. Beragam sebutan yang melekat pada Moringa antara lain superfood, miracle tree, mother's best friend, dan marvel tree, menggambarkan betapa dunia mengakui Moringa sebagai tanaman yang luar biasa. Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO) menamai Moringa sebagai tanaman ajaib. Daunnya kaya akan protein, vitamin A, B, dan C, serta mineral yang sangat dianjurkan untuk ibu hamil dan menyusui, serta anak-anak kecil. Selain itu, Moringa juga memiliki sifat antibiotik, anti-trypanosomal, hipotensif, dan antispasmodik. Kandungan lainnya anti-inflamasi, hipokolesterolemik, dan hipoglikemik. Sebuah jurnal penelitian yang dipublikasi di Bantam Science menyebutkan Moringa memiliki jumlah vitamin C yang lebih tinggi daripada jeruk, vitamin A yang lebih tinggi daripada wortel, kalsium yang lebih tinggi daripada susu, dan lebih banyak kalium daripada pisang. Selain itu, Moringa mengandung 9 kali lebih banyak zat besi daripada bayam dan 4 kali lebih banyak serat daripada gandum atau oats. Sedangkan di sebuah artikel penelitian di ScienceDirect.com menyebutkan daun Moringa kaya akan mineral, vitamin, dan fitokimia penting lainnya, sehingga ekstrak dari daun dapat mengobati kekurangan gizi, menambah ASI pada ibu menyusui, juga sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti-diabetes, antimikroba, dan anti-kanker. Ini sesuai dengan hasil penelitian dalam sebuah jurnal publikasi di National Center of Biotechnology Information yang menyebutkan Moringa mengandung zat yang disebut isotioscianates yang telah terbukti berpotensi meningkatkan daya tahan manusia terhadap kanker. Dengan kata lain, setiap bagian Moringa memiliki nutrisi tinggi. Daunnya, bijinya, bunganya, dan akarnya. Oleh berbagai organisasi kesehatan dunia seperti WHO, Trees for Life, dan Church World Service and Educational Concerns for Hunger Organization, Moringa dijadikan sebagai senjata pangan untuk mengatasi sejumlah negara yang memiliki masalah kekurangan nutrisi. Sebut saja Senegal, Benin, Zimbabwe, Burkina Faso, Kenya, Kamerun, Zambia, Nigeria, India, dan Timur Leste. Begitupun di Indonesia, sejumlah pemerintah daerah menjadikan Moringa menjadi bagian dari tanaman olahan untuk mengatasi stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Lalu adakah industri Moringa di tanah air? Sejak 1 dekade terakhir, industri pengolahan Moringa telah tumbuh di tanah air dengan beragam produk jadi. Industri kecil menengah atau IKM Matanari di Sigi, Sulawesi Tengah ini misalnya. Meski baru berusia 2 tahun, hasil olahan Moringanya telah dikonsumsi hingga Singapura. Lahan kebun tanaman Moringa seluas setengah hektar ini setiap 2 minggu bisa memanen sekitar 50 kg daun Moringa. Daun ini kemudian akan dicuci dan dikeringkan. Hingga pada akhirnya diolah menjadi bubuk masker Moringa dengan jumlah 5-6 kg. Setiap panen, 250 kemasan masker Moringa dapat diproduksi IKM Matanari. Sang pemilik,
Pinem Gembira mengaku tidak berpikir panjang saat memulai usaha ini karena situasi ekonomi yang cukup sulit saat itu. Moringa itu pastinya di Sulawesi Tengah banyak banget, ya banyak dan berlimpah banget di Sulawesi Tengah ini. Nah, jadi selama ini digunakan untuk masak doang. Nah, saya melihat peluang di internet, ya kan, di artikel-artikel orang bahwa moringa itu manfaatnya jauh lebih banyak. Nah, akhirnya saya belajarlah bagaimana caranya mengolah moringa. Nah, saya belajar berkali-kali saya belajar, tapi gagal juga gitu. Tapi memang dasarnya saya sendiri itu orangnya nggak tahu menyerah, ya kan. Jadi akhirnya saya dapatlah produk, kami bisa membuat moringa, produk masker ini. Meski pada awalnya sulit mengedukasi konsumen tentang manfaat masker moringa buatannya, Pinem tetap optimis usaha masker moringa kelak akan banyak dicari masyarakat luas. Apalagi masker moringa ini konon dapat menyehatkan wajah dan mengurangi jerawat dan flek. Hanya berjarak 500 meter, sebuah IKM moringa lain tengah tekun membuat produk lainnya. Namun, bukan daun moringa yang mereka olah. IKM Moringa Kalimbubu di Sigi ini justru mengolah biji buah moringa untuk menghasilkan minyak moringa. Tahapannya memang lebih panjang dibandingkan pengolahan daun. Tanaman moringa dibiarkan tumbuh hingga tinggi dan menghasilkan buah di tangkai-tangkainya. Perlu kehati-hatian untuk memetik buah di ranting-ranting kecil. Setelahnya, buah moringa ini harus dikupas dahulu untuk mendapatkan bijinya. Biji-biji ini lalu dibersihkan dan diolah dalam sebuah alat pres. Minyak moringa murni pun perlahan keluar dari biji-biji ini. 15 kg biji dapat menghasilkan 50 botol minyak moringa murni. Memilih biji kelor yang bagus itu dengan melihat besarnya dan kualitas kelor itu dari kita merendam biji kelor itu. Apabila dia terapung, itu kualitasnya bagus. Dan yang tidak bagus itu yang mengendap ke bawah, seperti itu. IKM Moringa Kalimbubu pada dasarnya dikelola oleh 20 ibu rumah tangga yang sangat tekun. Namun untuk membantu proses produksi, mereka bekerja sama dengan Rumah Sehat Holistic Easy dan membuka kesempatan magang bagi para mahasiswa. Keseriusan ibu-ibu ini terlihat dari proses produksi yang teratur, bersih, dan higienis. Lain lagi dengan IKM Moringa Tofeaku di Palu, Sulawesi Tengah, yang memilih produk olahan moringa makanan ringan keripik. Keripik yang dihasilkan dari kebun kelor sendiri dicampur dengan singkong organik sehingga menghasilkan keripik moringa yang sehat dan bergizi tinggi. Keripiknya cukup laris diminati konsumen karena rasanya yang gurih. Asrul, sang pemilik pun berinovasi dengan mencampur beragam rasa pada keripik moringa buatannya. Dibantu istri dan sejumlah warga sekitar, Asrul bertekad konsisten dalam mengarungi nasib sebagai pengusaha moringa. Saya optimis bisa berkembang usaha ini ketika masyarakat tahu bahwa khasiat dari daun kelor. Berjarak 1 jam perjalanan dari kota Palu, tepatnya di Kabupaten Donggala, IKM Tiga Dara melangkah lebih maju dari IKM moringa lain di Sulawesi Tengah. Keuntungan 5 juta per bulan ia kantongi hanya dari menjual teh celup moringa. Berbekal peralatan yang lebih canggih seperti mesin pengeringan daun modern, Tiga Dara mampu memproduksi 3 kali lebih cepat dari pengeringan tradisional. Tak heran, permintaan konsumen pun dengan mudah mereka penuhi karena ketersediaan stok produk yang memadai. Dengan kata lain, semakin tinggi pula keuntungan yang didapat. Kalau untuk 500.000 itu modalnya itu mulai dari beli ini batangnya, daunnya yang 2.000 tadi. Terus kemasannya kayak ini harganya 7.500 satu pieces. Terus kemasan ini juga ini 100.000 per 100 pieces. Terus upah yang ngelorotin 2.000. Jadi ditotalin ya 500.000 kurang lebih modalnya untuk 1 kilo teh kelor. Dapatnya 1 juta keuntungannya gitu. Dalam skala yang lebih luas, pemerintah daerah kabupaten kota di Sulawesi Tengah memang serius mengembangkan industri moringa. Tugas kami adalah sekarang mengedukasi masyarakat tentang potensi kelor tersebut.
Jadi sekarang masyarakat ini kan kalau kita kenalkan jadi berharap bahwa nanti ke depan itu kelor itu bisa terus dimanfaatkan, ditingkatkan produksinya termasuk pemanfaatannya. Jadi nanti ke depan masyarakat itu intinya itu kita sepakat semua bahwa IKM ini adalah boleh dikatakan sebagai pilar utama dari ekonomi kita. Tidak hanya di level industri kecil menengah, Indonesia juga telah mengambil bagian dalam industri moringa dunia. PT Kelor Organik Indonesia atau KOI menjadi pabrik moringa terbesar di Indonesia dengan standar internasional dengan luas 60 hektar. Tepung moringa dibutuhkan untuk menjadi bumbu masakan dan minuman di seluruh dunia. Mereka itu memakainya untuk campuran di makanan. Jadi bisa di-mix menjadikan minuman, dicampur dengan kopi dan minuman jus dan minuman dingin atau minuman panas lainnya. Nah, untuk masakannya mereka selalu dicampurkan seperti pengganti tepung, Pak. Jadi dicampur dengan tepung yang mereka akan membuatkan seperti kue, cake, seperti itu, seperti puding dan lain-lain. Dan itu akan jadi bahan campuran makanan untuk meningkatkan kualitas gizi dan nutrisi di dalam makanan tersebut. Mereka memasok tepung moringa yang dibutuhkan untuk menjadi bumbu masakan dan minuman di seluruh dunia. Selain itu, industri kosmetik dan obat di dunia telah menggunakan moringa dalam kandungannya. Kebun moringa seluas 5 hektar ini menjadi titik awal standar internasional itu diterapkan. 6 hari dalam seminggu, PT KOI melakukan panen. Saat panen, puluhan pekerja pun melakukan panen dengan hanya mengambil daun terbaik, yakni daun dari tangkai tengah. Sedangkan daun dari tangkai teratas dan terbawah dibiarkan. Tidak ada pestisida atau bahan kimia apapun yang boleh diberikan pada tanaman. Ini sesuai standar dunia yang mengharuskan moringa diolah dengan metode organik. Pupuk yang diberikan adalah tanaman kelor sendiri yang difermentasi sehingga nutrisinya tetap terjaga. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku daun berkualitas, KOI menjemput sendiri daun-daun dari IKM-IKM di sekitar, agar memastikan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Daun-daun pun lalu dicuci di bak khusus untuk menghilangkan noda atau debu yang tertinggal. Daun lalu ditiriskan dalam mesin sebelum akhirnya dikeringkan di mesin-mesin pengering. Ribuan kilogram daun kering lalu disimpan dalam ruangan khusus dengan suhu yang diatur. Sebagai tahap akhir, daun-daun kering ini akan dihaluskan dalam mesin penghalus sehingga mencapai level 500 mesh dan nano. Untuk proses pengolahan, kita ada beberapa standar untuk tradisional itu untuk kehalusannya. Kehalusannya ada yang 500 mesh sampai nano. Sedangkan selama ini kita di IKM sendiri itu maksimal sampai 250 mesh. Dan kebanyakan dibutuhkan oleh pasar internasional itu kehalusannya di atas 500 dan nano. Inilah kehalusan tepung moringa dengan level 500 mesh. Per 4 kg daun basah menghasilkan 1 kg tepung 500 mesh. Sedangkan ini adalah tepung moringa dengan kehalusan level nano, nyaris tidak terlihat secara kasat mata. Hasil tepung moringa dengan level nano jauh lebih sedikit, hanya 10 hingga 15% dari 1 kg tepung 500 mesh. Namun status pabrik terbesar tidak membuat KOI mudah melakukan ekspor ke negara lain. Dalam satu kali ekspor minimal dibutuhkan 15 ton tepung moringa. Sedangkan KOI hanya mampu menghasilkan rata-rata 6 ton per bulan. Untuk itu, kerjasama pun dilakukan dengan PT Moringa Organik Indonesia atau MOI di Blora, Jawa Tengah, yang dikelola pelopor industri moringa di Indonesia, Aidudi Krisnadi. Meski belum mencukupi jumlah minimal bubuk untuk ekspor, namun pembeli dari berbagai negara seperti Belanda, Jerman, Kanada, Malaysia, Arab Saudi, Jepang, Ghana, dan Amerika Serikat datang sendiri ke Indonesia untuk membeli tepung moringa. Belum ya. Kenapa? Karena sangat terlambat sih kelor masuk di Indonesia itu. Dunia mengenal kelor sejak
1999, bahkan sebelum itu. Nah, kelor, saya mengenalkan kelor di Indonesia ini baru tahun 2010 dan mulai mengenalkan produk berbahan kelor tuh tahun 2012. Kenapa kelor di Indonesia tidak berkembang? Kenapa? Kan ada stigma bisnis, stigma mistis bahwa kelor itu untuk memandikan mayat, menghilangkan susuk, menghilangkan aji-aji, ilmu dan sebagainya seperti itu. Jadi sangat-sangat susah. Ditambah lagi ada stigma bahwa di Indonesia ini hanya orang miskin yang makan kelor. Kalau di Eropa hanya orang kaya itu yang bisa makan kelor karena harganya sangat tinggi. Dudi menekankan pentingnya menjaga kandungan nutrisi kelor dalam setiap pengolahannya. Kandungan nutrisi yang tinggi akan menjaga permintaan dunia terhadap komoditi moringa Indonesia. Untuk itu diperlukan proses pengolahan yang benar, yang dinamakan Moringa Nutrition Log Method, untuk menjamin mutu terbaik. Kebun harus dikelola dengan sistem organik. Tidak boleh ada pestisida sedikit pun yang digunakan. 4 jam setelah dipanen, daun moringa langsung dicuci sebelum mengalami fermentasi. Daun juga dipisahkan dengan ranting yang mengandung antinutrien. Selanjutnya, daun dicuci dengan air ozon untuk mengurangi mikroba. Pencucian dilakukan cepat agar zat nutrisi tidak larut dan terbuang. Daun kelor yang telah dicuci kemudian ditiriskan untuk mengurangi atau menghilangkan kandungan air sehingga tidak ditumbuhi jamur. Pengeringan daun kelor dilakukan dengan suhu antara 30 hingga 35 derajat Celcius selama 3 hari sampai benar-benar kering dan kadar air kurang dari 5%. Setelah itu, pisahkan kembali dari bagian-bagian yang tidak diinginkan yang tertinggal. Kemudian, masukkan ke dalam kontainer plastik food grade. Daun kelor kering lalu ditepungkan dengan mesin penepung hingga derajat kehalusannya mencapai 500 mesh dan nano. Tepung harus dikemas ke dalam alufoil standing pouch zipper dan diberi silika gel, kemudian seal menggunakan sealer continuous. Produk harus disimpan di tempat kering, tidak lembab, dan terhindar dari sinar matahari langsung agar tidak berubah mutunya. Dudi juga menegaskan saat ini baru 20% kebutuhan moringa dunia yang terpenuhi. Dan 80% dari 20% tersebut dipenuhi oleh India yang konon kualitasnya diragukan dunia. Menurutnya, saat ini moringa berkualitas tinggi justru berasal dari Tenerife, Spanyol, dan Indonesia. Sejumlah negara dengan nilai impor moringa tertinggi di dunia diantaranya adalah Jerman, Inggris, Prancis, Belanda, Italia, dan Spanyol. Data ini menunjukkan betapa besar potensi industri yang bisa dimasuki Indonesia. Bahkan nilai pasar moringa dunia bisa mencapai 1.000 triliun rupiah per tahunnya. Kini, Kementerian Perindustrian tengah mendorong industri moringa di tanah air. Potensi besar yang dimiliki Indonesia selayaknya menjadi batu pijakan yang kokoh untuk memacu pelaku industri di Indonesia untuk masuk ke kancah industri dunia. Sebenarnya moringa ini sudah dikenal. Nah, tugas kami adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, pasti mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menjadi suatu kegiatan yang bermanfaat. Bahkan kalau bila kita katakan ini menjadi suatu kegiatan industri, walaupun skalanya mungkin masih kecil menengah. Karena melalui kegiatan industri inilah terciptanya nilai tambah. Nilai tambah di sana pasti akan menciptakan peluang kerja yang lebih besar lagi. Dan yang gak kalah penting adalah bagaimana kita mengoptimalkan potensi sumber daya alam ini supaya lebih dikenal dan juga manfaatnya atau khasiatnya ini bisa dinikmati oleh masyarakat lokal, khususnya seperti itu. Kedepannya ketika memang ini sudah dikenal, memang kita harus menjadikan produk ini unggulan di pasar global. Saat ini, total industri moringa di Indonesia masih sekitar 50 perusahaan dengan total produksi per bulan 10 hingga 12 ton tepung moringa. Rasanya memang tidak ada alasan bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk tidak memanfaatkan tanaman ajaib ini sebagai bagian dari konsumsi makanan minuman sehari-hari kita.
nutrisi yang tinggi jadi salah satu alasannya. Begitu pula, tak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak ikut menjadi pelaku utama dalam industri moringa dunia.